Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Terus setelah itu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kalian tidak bisa berlaku adil, maka cukuplah satu saja. Itu satu. Ya. Yang kedua, Quran juga berbicara adil pada konteks ayat yang kedua, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ya, sekali-kali kalian tidak akan bisa berlaku adil sekalipun kalian suka melakukan keadilan. Di sini ditafsirkan oleh para ulama, para ahli tafsir sesuai dengan kajian-kajian dan pendekatan psikologi, bahwa yang tidak dimampui oleh manusia dalam konteks memberlakukan keadilan pada istri-istrinya itu, yaitu kecenderungan pada cinta yang sama kepada istri. Artinya dari 4 misalnya istri seseorang, ada dalam hatinya kecenderungan yang lebih dikit dari yang 3 salah satu. Dan itu pernah dirasakan oleh Sayyidina Umar. Dia pernah mengeluh, ya Allah, bukan saya menzalimi istri yang lain, tapi dalam hati secara psikologi, bahwa ada dalam hati di antara mereka ini ada yang lebih saya sayang. Ada yang saya lebih sayang itu bukan menafikan yang lain tidak disayangi, tapi secara manusiawi ketika ada pilihan, maka ada salah satu yang dipilih. Itu pun tidak dikatakan secara terus terang kepada yang lain, gitu. Nah, oleh karena itu ini disebut dengan al-adlul mutlak. Al-adlul mutlak itu tidak bisa manusia untuk melakukan secara total. Ya, sambungan ayat itu harus dibaca. Ya, sambungan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak sekali-kali bisa melakukan keadilan, memberlakukan keadilan pada istri sekalian. Di ujung ayat itu disebutkan wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Tapi jika kalian tuslihu, melakukan sesuatu yang lebih baik, awas alternatif ya, wa tattaqu, dan kamu bisa takwa dalam konteks takwa keluarga, maka itu lebih baik. Artinya saya pahami tuslihu itu ketika tidak mampu berbuat adil secara mutlak kepada semuanya, maka kira-kira ganti dari itu harus tuslihu. Ada hal yang menjadi pengganti dari itu, kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, atau dalam istilah tattaqu yang dimaksud, ya, tattaqu ini maksudnya, ya, saya tidak bisa memperlakukan keadilan kepada kalian semua, tapi berani harus percaya bahwa saya tidak selingkuh lah. Saya tidak selingkuh. Ini menjadi modal besar. Perempuan bisa menerima poligami itu jika sebenarnya konsep yang dibangun pertama oleh sang suami itu bisa terterima oleh seorang istri jika seorang perempuan mampu disuntikan, mampu divaksin dengan konsep keadilan yang kita bisa janjikan ke dia. Di Arab itu rata-rata yang berpoligami adalah orang-orang konglomerat, orang kaya. Ya. Pada istri pertama dia bilang begini, dan ini masyhur, mau di Mesir, mau di Saudi Arabia, di mana-mana disebut. Dia mau itu yang dilarang. Kenapa sampai dilarang? Kau mau minta apa? Ini konteksnya ya. Kau minta apa? Mau minta duit, saya kasih duit. Yang kedua, kau pingin rumah, saya kasih rumah. Kau pingin istana, saya kasih istana. Terus saya hanya bagaimana menjalankan, ada keinginan saya, ya, sekalipun itu tidak diterima oleh kau, tapi kan kebutuhanmu terpenuhi. Ini bagi orang yang pro, saya kira menggunakan dalil ini. Maka oleh karena itu dalam bahasa yang pro mengatakan sebenarnya istri akan menerima jika suami sudah menyiapkan infrastruktur. Ya, suami kalau tidak menyiapkan infrastrukturnya, keadilan tidak akan terjadi. Hanya persoalannya siapa yang bisa menyiapkan itu secara selesai. Artinya kita tidak bisa menafikan ada 2 kasus, ya. Ya, silakan ditafsirkan. Kita harus menerima kasus bahwa ada poligami ideal. Ideal itu yang jadi contoh, tidak bisa dinafikan itu.
yang tidak bisa dinafikan, fakta. Yang kedua, ada poligami yang tidak ideal. Yang tidak ideal itu yang proses keadilan tidak bisa diberlakukan. Itu yang saya katakan poligami bid'ah. Itu yang saya katakan poligami haram. Itu yang saya katakan poligami yang bukan sunnah. Ya, nah oleh karena itu keadilan tidak bisa dijadikan sebagai senjata bahwa manusia tidak bisa berlaku adil. Sementara ada konsep yang lain sebagai kelengkapan dari keadilan itu bisa diusahakan oleh manusia. Saya kira pandangan saya seperti itu. Baik, saya tidak percaya kepada politisi karena politisi itu tukang koprol. Saya tidak percaya kepada para pejabat karena pejabat itu banyak koruptor. Saya tidak percaya terhadap advokat karena kadang advokat ini bermain ganda. Ini logika sesat. Cara berpikir yang keliru kalau begini cara kita. Ketika kita melihat realitas poligami, bahwa poligami ini banyak yang terjadi kesengsaraan, penderitaan wanita, lalu kemudian kezaliman, lalu kita tidak membuat ruang hati kita untuk menerima poligami yang bagian dari syariat Allah. Ini yang saya stressin tadi. Jangan sampai ketika kita melihat realitas seperti ini, lalu kemudian kita sampai kepada tingkat kebencian. Saya potong kembali ke pertanyaan. Iya, saya kalau yang lain diberikan prolog, kenapa saya tidak? Iya. Sama. Kecuali kalau saya tidak diberi kesempatan, ini kesempatan saya untuk memberikan imbangan juga. Ya. Karena saya pembanding. Ya, karena tadi saya lihat arahnya, bau-baunya ke sana. Jadi saya sebagai seorang dai, sebagai seorang mungkin praktisi juga, meskipun tidak sempurna, kita perlu damping, ada pendampingan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, ketika kita melihat realitas kehidupan sosial yang tidak sesuai dengan keinginan kita, bukan berarti bahwa kita menutup mata dan tidak boleh menerima itu, apalagi sampai kepada tingkat kebencian. Mungkin di sini tidak. Ingat firman Allah, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbatallahu a'malahum." Yang demikian itu, mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, Allah gugurkan amalan mereka. Jadi jangan memakai logika sesat melihat realitas-realitas seperti itu, lalu kemudian dominan 95% tidak menerima. Kuat ini dalil. Assalamualaikum. Saya apresiasi kita perlu untuk memperbaiki bersama. Jangankan di istri yang pernikahan poligami, pernikahan pertama saja, ketika ada kezaliman, ketika ada kesengsaraan dan penderitaan, haram hukumnya. Jadi tidak hanya di istri yang pertama, hukum pernikahan istri pertama dan yang kedua, ketiga dan keempat sama hukumnya boleh. Hukumnya boleh, dia masuk kepada yang haram, dia masuk kepada yang sunnah, dia masuk kepada yang wajib sesuai dengan kondisi seseorang. Jadi perlu untuk membicarakan hukum Allah, perlu ada perangkat juga, tidak boleh hanya bergantung kepada perasaan. Ya. Ini maksud saya. Jangan sampai kalau perasaan yang dominan, kita akan mendramatisir, kemudian berdalil layang-layang putus. Layang-layang putus bukan dalil. Dan kalau tidak, saya akan pakai logika sesat. Seluruh pejabat koruptor pejabat haram. Seluruh politisi tukang koprol, politisi haram. Yang perlu kita perhatikan ini kesempatan bagi kita untuk mengarahkan. Dari sisi hukum, kami berusaha untuk menjalaninya. Harus, Assalamualaikum, saya mau ingin poligami, kira-kira apa syarat-syaratnya? Pertama, KTP. Kalau cuma KTP, insya Allah saya 1000 eksemplar saya bisa datangkan. Mana yang tersulit? Tanda tangan istri. Saya sampaikan, untuk memindahkan gunung jauh lebih mudah dari saya, apalagi minta tanda tangan. Ketimbang minta tanda tangan. Tapi seorang laki-laki ketika dia punya proyek ke depan dalam masalah poligami, dia harus mampu bermain cantik, dia harus mampu bermain di atas muka tanpa harus menyakiti. Dan ini cara-cara yang asik. Iya, dan bukan persoalan. Kalau
sebagian wanita, mungkin bukan wanita-wanita di sini, sebagian wanita bukan menjadi persoalan dia istri pertama, istri kedua, istri ketiga atau keempat. Ya. Yang menjadi persoalan adalah suaminya tanggung jawab kepada dia, dunia akhirat tidak. Ya. Apa artinya Anda menjadi istri yang pertama, lalu kemudian kehidupan Anda sangat jauh dari Allah, kehidupan rumah tangga sangat jauh dari Allah. Jadi ini yang kita titik beratkan, jangan sampai layang-layang putus. Sinetron ini akan membuat dan merangkai kepribadian kita. Itu yang pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan, ada orang yang terlalu merasa takut dengan momok keadilan. Jadi keadilan ini dianggap sebuah momok, dan ini dipakai oleh para wanita-wanita untuk mempresur suaminya atau untuk memanfaatkan. Kadang saya perhatikan memang ada kedoliman di lapangan, tapi kedoliman ini dijadikan sebagai alasan kuat untuk membendung, apalagi memanfaatkan administrasi kenegaraan untuk menghalangi suaminya menikah lagi. Ingat, masalah poligami adalah takdir. Satu dunia ini menghalangi Anda untuk menikah. Kalau itu takdir Allah, Anda bisa menikah. Iya. Sebaliknya, satu dunia ini pro dan memfasilitasi Anda untuk menikah lagi. Bahkan istri sudah berbuih tanda tangan, sudah di atas materai 50 juta. Ketahuilah, kalau Allah tidak takdirkan itu. Iya. Sah. Masalah adil. Masalah adil, jangan sampai adil ini jadi momok. Tadi ayat yang bacakan oleh Ustaz Husni, Islam itu selalu menjadi pertengahan. Agama Islam itu adalah agama wasatiyah. Ya. Ada syarat yang diperketat adil, dan juga ada syarat yang disampaikan bahwa adil itu manusia tidak akan bisa berbuat adil. Masuk akalkah ketika Allah membolehkan sesuatu dipersyaratkan adil, sementara adil tidak pernah atau tidak akan bisa dilakukan oleh orang? Di sinilah pentingnya bagi kita untuk mengkaji apa itu adil. Dari sisi apa kita adil? Kalau dalam masalah cinta dan perasaan, orang tidak akan bisa adil. Jangankan saya, jangankan Ustaz Husni, Pak Dokter, Nabi saja lebih mencintai Aisyah ketimbang istri-istri yang lain. Ya. Ketika ditanya siapa yang paling kau cintai, man ahabun nasi ilaik, jawabannya Aisyah. Terus siapa lagi? Ayahnya Abu Bakar. Bahkan Nabi pernah berdoa kepada Allah, Allahumma hadza qasami fima amliku, ya Allah, ini pembagianku yang bisa aku miliki. Fala talumni fima la amliku wa anta tamlik. Jangan celah aku pada sesuatu yang aku tidak miliki sedang engkau memilikinya. Saudah itu mau diceraikan Nabi. Saudah itu mau diceraikan Nabi. Dan ketika Nabi mau menceraikan, itu hal yang biasa perceraian. Ketika ada alasan-alasan, tapi sesungguhnya perceraian itu bukan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah keutuhan bersama, keutuhan rumah tangga. Saya ingin membawa kepada kita semua kepada satu kesimpulan bahwa sesungguhnya Anda mau jadi istri pertama atau kedua atau ketiga atau keempat bukan masalah. Yang paling terpenting adalah tangan suami Anda mampu menggenggam Anda menyusuri jalan-jalan di surga, lorong-lorong di surga, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Asik. Saya potong karena kita dibatasi waktu. Saya silakan kepada pembanding terlebih dahulu. Saya silakan Ibu Dr.